Stand up, please. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray together. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Fine. Okay, before I start with you to learn English today, jadi sebelumnya kita absensi untuk hari ini, ya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Semua hari ini. Oke, untuk rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia, ya. Jadi sebelum Miss lanjut ke pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Oke, siapa yang memimpin untuk maju ke depan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi sebelum untuk memulai pelajarannya, I want to ask you something about. Masih ingat nggak kita materi tentang apa yang kita pelajari? Ya, Asking, giving, and opinion. yes. Asking, giving, and Opinion. give applause for your friends. Yes, good. Jadi masih ingat nggak materi tentang asking, giving, opinion itu apa? Menjelaskan tentang pendapat. Jadi di sini ada asking and giving. Bisa nggak kalian buat perbedaan antara asking ini apa, giving ini apa? Ya. Asking untuk menanyakan pendapat dan giving untuk menjawab pendapat. Yes, good. Give applause for your friends. Jadi kalau menanyakan suatu pendapat, coba sebutkan salah satu contoh. Satu contoh, what do you think was? Yes. What do you think of? Oh. Ada yang tahu apa itu artinya? Apa yang kamu Apa yang kamu pikirkan? pikirkan? For example, giving opinion. What the sentence about? I think. Giving. I think. Yes, I think. Saya rasa atau saya pikir. Ya, itu materi kita sebelumnya. Jadi untuk sekarang, Miss mau kasih tahu sama kalian kegiatan untuk belajar ini dalam bahasa Inggris contohnya. Ya. Dalam belajar kita harus punya semangat, gigih, sungguh-sungguh dan yakin dalam belajar. Ya, karena kalau misalnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil untuk ke depan dan untuk kalian khususnya. Ya, jangan hanya untuk belajar kalian itu punya tuntutan, ya, punya paksaan, itu tidak boleh. Jadi dia punya diri sendiri. Sekarang untuk materi yang
gambaran bersama kalian untuk tujuan kita hari ini, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu poin pertama. Di sini ada peserta didik menganalisis definisi, tujuan, struktur teks, ciri-ciri unsur kebahasaan dari teks. Nah, jadi untuk menganalisis kalian mencari data. Nah, untuk poin kedua, peserta didik mampu menemukan informasi terkait materi naratif teks. Nah, kalian mencari informasi tentang naratif teks. Apa sih definisinya? Apa sih tujuannya? Bagaimana sih struktur teksnya? Ya, dari sebuah naratif teks. Ya. Nah, jadi untuk yang poin ketiga di sini mempresentasikan. Buat grup 4 atau 5 orang, nanti kita berkolaborasi ya, belajar kalian secara berkelompok untuk menganalisis, menemukan informasi dan mempresentasikan. You and your friends to standing here, you presenting about your working about the narrative text to explanation here. Oke? Kira-kira udah ada gambarannya ya. Nah, untuk selanjutnya Miss mau presentasi tentang narrative text ya, yaitu definition. Narrative text is a form of writing that recounts a story or a series of events. Ya. Nah, jadi untuk definisinya umumnya itu bagaimana sih dari narrative text? Tulisan yang menceritakan kembali sebuah cerita atau serangkaian kejadian. Oke, give applause. Nah, berarti narrative text itu adalah bentuk tulisan dari sebuah cerita ya, cerita atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Kalau dibilang masa lampau itu gambaran kalian kayak mana sih? Pada zaman dahulu. Tapi dia dalam cerita naratif teks ini ada yang bentuk narasi. Purpose ini apa sih? Sebuah cerita yang bertujuan untuk membuat serangkaian suatu cerita dari suatu kejadian. Ya. Ini bentuk tujuan ini kalau umum dari tujuan naratif teks ya, tujuannya itu membuat para pendengar atau pembacanya merasa lebih senang dari cerita tersebut. Itu tujuan umum ya, membuat seorang pendengar dia senang atau suka dengan cerita di situ, ataupun bentuk tulisan dalam membaca. Nah, untuk karakteristik ini, the narrative text have a beginning, middle, and with event arranged chronologically. Nah, kira-kira tahu nggak? Gimana sih untuk karakteristik dari sebuah naratif? Yes. Teks naratif memiliki awal, tengah, dan akhir. Okay, good answer. Okay, nah, jadi untuk karakteristik ini kita mengetahui untuk awal itu apa sih? Untuk pertengahan biasa disebut dengan awal apa? Klimaks atau bagian dari cerita itu tentang apa? Dan akhir dari kalimat biasa kita sebut dengan kayak yang sad ending, happy ending, itu disebut akhir dari cerita atau kalimat tersebut. Nah, any questions so far about narrative text today? Understand or not understand? Yes. Okay, good. Okay, next, the generic structure about narrative text. Nah, generic structure ini adalah bentuk dari yang kayak tadi ya, kayak karakteristik tadi. Jadi orientation, dia di sini ada 4. Orientation, complication, resolution, reorientation, or coda. Jadi the first orientation, the orientation of a story so answer the questions of who, where,
and when. Okay, next, complication. There are parts of a story problem are the raising action, climax, and failing section. Apa sih artinya? Tiga bagian masalah cerita. Ya, 3 bagian dari masalah cerita. Di sini pertama ada raising actionnya. Raising action biasa awal dari cerita ini apa? Okay, next, resolution. Ya, resolution. The resolution is the part of a story where conflicts or problem introduced earlier are addressed. Apa artinya? Bagian dari cerita di mana konflik atau masalah yang diperkenalkan. Okay, good. Give for reference. Ya, jadi resolution itu masalah dari cerita. Nah, untuk language features, ya, language features about the narrative using past tense. What do you know about using past tense? Past tense in English have 3 about using simple present, simple past tense, simple future. Ya, kalau past tense ini untuk cerita yang masalah. Nah, jadi Miss mau kasih gambaran sedikit sama kalian ya. Contoh dari naratif teks ini untuk cerita dari Surabaya. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, apa sih yang bisa kalian petik dari pelajaran tersebut? Nah, untuk video Surabaya ini, how does the story this is about? Ya, oh iya, jangan serakah dan sok. How do you feel about you after watch this video? Ya, Jangan terlalu serakah karena kalau serakah sama saja ya, good. Oke. Nah, jadi dari cerita Surabaya ini bisa kita ambil kesimpulannya. Misalnya cerita dari 2 ekor binatang ini, si Sura siapa? Hiu. Si Baya adalah buaya. Jadi di antara 2 binatang ini mereka itu sangat angkuh, serakah dan sebagainya. Kita boleh tak begitu? Enggak. Kita jangan sampai seperti itu, ya. Karena setiap manusia kan pengennya kan lebih baik. Tidak ada yang seperti ini. Karena ini sangat-sangat negatif. Jadi pelajaran penting yang kalian dapat dari menonton video ini, walaupun kalian melihatnya senang, tapi jangan sampai kita mengambil tindakan atau kelakuan dari mereka berdua, itu jangan sampai kita ambil, ya. Oke, now kita mau buat game sedikit tentang word wall. Ya, di situ ada vocabulary, ya. Jadi kalian mencari arti dari vocabulary yang ada di video tadi atau di teks tentang Surabaya. Oke. Ini siapa yang mau maju? Boleh tunjuk tangan ya. Siapa yang mau maju pertama? Oke, yuk. Jawabannya A. Oke, good. B. B. Oke, good. Nice. C. C. Crocodile. Oke. Makanan. Food. Food. Lapar. Hungry. Hungry. C. Okay, good. Okay, give. Okay, who wants to start? Okay, start again.
breaking dulu nih, ya. Nah sekarang untuk clue ice breakingnya, ya, boom, oke, jalan, boom, clap, boom, clap, 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 boom, boom, clap. Gantian ya. Nah, jadi Miss mau ini kita mau buat kelompok nih. Oke, jadi berdua sama teman ya, berdua berpasangan. Duduk terus buat kelompok, bergerak terus. Ya. Buat terus. Nah, di sini Miss buat dua KTB ya. Di sini bentuk teks, nanti kalian isi structure dengan isi. Nah, jadi Miss bagi dulu ya, untuk dua orang. Ini. Nah, jadi petunjuk kalian mengerjakannya itu ini nanti kalian isi dulu nama kelompok ya. Di sini ada 4 listnya di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, untuk job listnya ya ini kan bentuknya ada 2 LKPD. Yang pertama di sini untuk generic structure. Coba di selanjutnya halaman selanjutnya coba lihat. Ini kalian isi untuk orientation, complication, resolution, reorientation or order. Ini Miss kasih waktu lebih kurang 15 menit untuk mengerjakannya karena nanti kita ada presentasi lagi. Ada yang kurang paham nanti bisa tunjuk tangan tanya ya. Berarti yang orientation bentuknya dia awalannya. Nanti lihat aja dari situ awalan dan semua. Oke, yang kelompok ini gimana? Ini untuk pembagiannya nanti orientation ya. Awal ya. Untuk complication biasa bagiannya bagian dari kalimat ini Surabaya gimana? Oke, baca-baca dulu lagi ya, baca-baca dulu teksnya. Oke, ini kelompok ini gimana? Sudah paham? Jadi untuk gambarannya ini kalian kuncinya baca dulu teks ya. Kerjasama ya. Jangan kerja masing-masing. Kalau masing-masing kalian kerja, nanti itu namanya bukan kelompok. Are you ready? Nah, sekarang waktunya untuk presentasi ke depan yang mewakili teman-teman kelompok. Oke, siapa yang mau maju pertama? Oke, good. Perwakilan dari kelompok 1 dan saya bernama Pak Humaira dan di samping saya yang bernama Saul Buddha ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks naratif yang berjudul Surat Raya. Dalam
material for the subtitle. Sebelumnya ada yang bertanya? Any question Question? for this from this group? Karena nggak ada yang bertanya, kami izin tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk presentasi tadi ya, itu di dalam orientation ya, di dalam orientation ini kita isi apa? Isi untuk awal dari cerita. Itu biasa ada untuk waktu, perkenalan dan semua. Once upon a time itu di awal teks dari teks tersebut ya, itu awalnya. Nah, untuk complicationnya di sini bagian masalah dari teks tersebut ya. Resolusi itu adalah apa tadi? Bagian cerita. Ya. Ya. Nah, untuk reorientation atau kode itu adalah ya. Sudah paham kira-kira? Jadi sudah selesai kita presentasi. Nah, sekarang untuk selanjutnya Miss mau buat kesimpulan sedikit karena kan kalian sudah paham tentang naratif. Jadi Miss mau kasih kesimpulan sedikit sama kalian tentang naratif teks. Kesimpulannya ialah dia teks yang menjelaskan about legend, fairy tale, and session fiksi ilmi. Ya, tadi sudah beberapa ini. Nah, untuk language feature-nya ya, itu tadi menggunakan apa tadi? Past tense. Dia menggunakan past tense, dia menggunakan adverbial of time, apa lagi? Adjective ada di situ ya. Sekarang untuk kelompok semua sudah paham kira-kira tentang ini tadi, presentasi sama teman tadi. Nah, untuk sekarang Miss mau buat refleksi sama kalian ya. Jadi untuk refleksi kali ini Miss kasih beberapa kertas sama kalian, satu orang 4 lembar ya. Nanti ini dibagi-bagi. Jadi Miss mau buat refleksi kalian untuk menempel hasil dari refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi Miss mau bagi-bagi dulu kertas ini, satu orang 4 kertas. Nah, sekarang kalian bubarkan dulu kelompoknya. Isi terus. Jadi untuk refleksi di sini ada peristiwa, ada perasaan, ada pembelajaran dan penerapan. Nah, isi terus. Yang udah siap kalian tempel ke depan. Ya, tempel ke depan ya. Nah, di mana peristiwa atau untuk refleksi peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Bagaimana ya? Bagaimana sih pendapat kalian belajar tentang materi ini hari ini? Dan selanjutnya pembelajaran dan penerapan. Oke?
ini lagi, ya. Jadi untuk berakhirnya kita hari ini, jadi Miss mau tanya dulu sama kalian sedikit tentang narrative text ini. Any question about this narrative text? Mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang narrative text ini, Pak? Sebelum closing about this section, ya? Any questions? Sudah pahamkah? Sudah? Ya? Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini dan ke depan, kita khususnya Miss dan kalian semua dalam belajar kita harus punya semangat, karena semangat dalam belajar ya itu banyak. Apa aja? Tekun, giat, rajin, apa lagi? Tidak main-main. Tidak main-main, apa lagi? Tidak bermalas-malasan. Kalian pergi ke sekolah khususnya untuk belajar. Main-main kan? Oke, Nuk. Untuk materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Untuk kedua kelas, berdoa dulu kita sebelum menyelesaikan pembelajaran. Let's pray together.